Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'h alayya hikmataka wansur alayya rahmataka wa dhakkirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika wa qamarika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-An'am ya Bapak ya. 127. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istaksartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna biba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu syahidna 'ala anfusina wa gharratuhumul hayatud dunya wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dzalika 'allam yakun rabbuka muhlikal qura bi dzulmin wa ahluha ghafilun. 127 sampai 131. Monggo. 127. Bagi mereka disediakan tempat yang damai, surga di sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. 128. Dan ingatlah
pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua, dan Allah berfirman, "Wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia." Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, "Ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan, dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang." Allah berfirman, "Nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui." 129. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. 130. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, "Ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri." Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia, dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. 131. Demikianlah para rasul diutus karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara dolim, sedang penduduknya dalam keadaan lengah, belum tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Membicarakan manusia dan jin. Manusia dan jin. Karena dalam surat Ad-Dariyat itu ya, surat yang ke-51 ayat 56, itu Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali kalau tadi beribadah. Tapi yang memang kena hukum untuk mengerjakan ibadah itu adalah siapa tadi? Jin dan manusia. Sehingga jin manusia ini nanti mereka dimintai pertanggungjawaban di yaumul kiamat. Nah, ini maka kronologinya di situ. Nah, oke lah, nanti kan kita masuk juga iblis, setan ini tadi. Nah, mereka kan sudah pasti ya tadi malaikat. Nah, malaikat memang dia tidak kena hukum beribadah. Ya. Sehingga yang diperintahkan untuk beribadah itu adalah siapa tadi? Jin dan manusia. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, 127 itu sebenarnya harusnya paketan dengan ayat sebelumnya. Barang siapa yang mendapatkan hidayah kemarin, ya, lalu darussalam, ya, mereka akan mendapatkan apa? Negeri keselamatan, kesejahteraan, al-jannah, yaitu surga. Ya, inna rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wahwa, dan Allah itu waliyuhum, pelindung penolong mereka, orang-orang yang beriman itu tadi, dimaka yang mau disebabkan karena amal-amal mereka. Jadi endingnya orang-orang yang beriman 137 ribu tadi, ya, nanti kalau dia konsisten tetap membawa imannya ini sampai dia menikah. Apalagi di akhir ayat tadi yang malu dan produktif dalam melakukan amal kebaikan, maka Allah menjanjikan mereka adalah darussalam, negeri yang penuh apa tadi? Kedamaian, kebahagiaan.
itu adalah al-jannah, surga. Baru kita masuk ke tadi jin dan apa tadi manusia. Maka dalam ayat ini dikatakan ayat 128, wa yauma yahsuruhum jami'an, dan ingatlah tatkala Allah itu nanti menghimpun mahsyar, mengumpulkan mereka semua, ya. Ini mereka semua tadi yang dimaksud di sini adalah siapa? Jin dan sebenarnya manusia. Al-khalqa, seluruh makhluk jami'an semuanya. Wa yuqalu lahum, kemudian tatkala mereka sudah dikumpulkan, Allah berkata kepada mereka semua, makhluk-makhluknya tadi, ya ma'sal jin, wahai golongan jin. Nah, jenengan yang kurung buka kurung tutup mesti ada setan. Ya ma'sal jin, wahai golongan jin, qad istaksartum minal insi, sungguh kamu telah banyak menyesatkan dari golongan manusia. Berarti kan yang memang betul makhluk bukan dengan syaitan, betul. Jadi Allah sampaikan, kamu wahai golongan jin, golongan syaitan, kamu telah banyak sekali menyesatkan dari golongan apa tadi? Manusia. Dan itu memang janjinya setan dulu sebelum dia turun dari surga, kan gitu ya. Dia berjanji kepada Allah, saya akan menyesatkan kebanyakan dari manusia supaya tidak menemukan jalan yang tadi lurus. Faqala, dan berkata siapa auliyahum, teman-temannya setan dari golongan manusia. Berarti teman-temannya setan dari golongan manusia ini adalah mereka yang tersesat, yang tertipu oleh jin dan syaitan. Ini ya, yang disebut aulia ini di sini adalah teman-temannya syaitan. Minal insi, dari golongan manusia. Rabbana istamta' ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajalta lana. Sekarang ya, yang disesatkan dari golongan manusia bilang kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, istamta' ba'duna, sebagian kami dulu di dunia gara-gara tipu daya syaitan itu hidup bersenang-senang, sehingga mereka melupakan kehidupan apa tadi? Akhirat. Nah di akhirat kan tidak ada yang bohong, Pak, jujur semua. Yang memang Allah, kami dulu di dunia itu gara-gara tipu dayanya itu kami cuma sebatas sama tadi istamta, bersenang-senang, bergembira tentang kehidupan apa tadi? Dunia. Wa balagna ajalana alladhi ajalta lana, sampai-sampai ajal tiba kepada kami tidak sadar-sadar. Kami tetap dalam kesesatan. Kami tetap terbuai dengan kehidupan dunia, sampailah ajal datang kepada siapa tadi? Jadi ngaku jujur, makanya orang kalau sudah mati jujur-jujur. Ya, saya ingat Gus Dur dulu itu pas jadi presiden kan senangnya siarah-siarah ya gitu ya. Siapa dia kalau enak ngomong kalau saya lebih bingung kayaknya. Enak ngomong kalau saya ngomong pas mati ya. Ngomong mati jujur-jujur. Kamu nggak ada waktu untuk ya Allah. Ya. Jadi kami tersesat, kami disesatkan oleh syaitan, dan kami pun menikmati kesesatan tadi sampai akhirnya kami apa tadi? Meninggal dalam keadaan apa tadi? Ya Allah. Serai isom memang kayak isom bantah jadi ini. Sehingga endingnya apa?
Di akhir ayat itu Allah berfirman, "An-naru maswakum khalidina fiha illa masyaallah." Karena itu, karena dulu kalian di dunia, kata Allah, tidak mengindahkan perintah-perintahku, kamu lebih mengindahkan daripada ajakan syaitan jin tadi, maka untuk itu sekarang tempatmu adalah di neraka. Khalidina fiha, kamu kekal di sana, illa masya Allah, kecuali Allah berkehendak lain. Ini loh Pak. Jadi kita tidak bisa memprovokasi Allah supaya si A neraka selamanya, si B tidak. Itu hak prerogatifnya siapa? Allah. Nah, secara birokrasinya, orang yang beriman dan produktif amal soleh itu seharusnya masuk surga. Secara birokrasinya, orang yang kafir, orang yang ingkar kepada Allah harusnya masuk ke tadi. Itu prosedurnya gitu. Akan tetapi Allah punya hak prerogatif. Ya kayak presiden inilah bahasa. Kan gitu ya. Allah punya hak apa tadi? Yang mana hak ini tidak bisa diprovokasi. Tapi jenengan jangan ngambil jalur yang ini. Susah jenengan ngambil jalur yang ini. Ya nanti yang dipilih ada yang dapat itu tadi. Kalau enggak, kita ngikuti aja birokrasi aja. Yuk kita iman, kita taat, nanti kan kita dosa, kita minta maaf. Kan gitu ya. Karena memang manusia tempatnya salah dan dosa. Jangan wes intinya gini aja, Allah mah segala-galanya kok. Jadi walaupun kita tidak sholat, kata Allah, Allah menghendaki kita tidak masuk neraka ya bisa. Ya betul memang, tapi yang dipilih itu Anda atau bukan? Gitu loh Pak. Paham ya bahasa ini ya? Nah, makanya kita mengambil jalur yang lurus saja. Wes syaratnya iman dan produktif amal. Kalau memang kita punya salah dosa, ya kita minta ampun, gitu aja. Jangan ngambil jalur yang ini. Ya, makanya sering kan dalam hadis itu diulang-ulang saya sampaikan juga di hadapan jenengan. Nanti di akhirat itu Allah pengen tunjukkan hak prerogatifnya bahwa dia berkuasa dengan terhadap segala sesuatu. Maka Allah itu manggil 3 orang, yang 2 dari penduduk neraka, yang 1 dari surga. Itu. Yang ditanya itu yang dari penduduk neraka dulu Pak. Yang pertama bilang gini, Allah bilang, gimana azabmu terhadap kalian? Wah ngeri Pak Allah. Apa enggak bahasa singkatnya gitu? Apa Allah? Nyesel. Ya sudah. Kalau gitu kamu masuk neraka. Kan ini ya. Tatkala Allah perintahkan kamu masuk neraka, ini orang itu masya Allah masuk neraka itu sambil lari, pengen masuk apa tadi? Neraka. Wah itu gitu, pengen masuk apa tadi? Wahnya Allah kaget, katanya agak ngeri seksa ekstrim, tak suruh masuk neraka kok malah apa tadi? Seneng banget gitu. Dihentikan, henti, benar dulu. Kenapa katanya kamu tadi menyesal Pak, sekarang saya suruh kamu kok malah apa tadi? Jawabannya indah Pak. Gini Allah, aku itu dulu masuk neraka gara-gara tidak mengindahkan perintahmu tatkala di dunia, sehingga aku masuk apa tadi? Maka tatkala di neraka saya akhirnya sadar bahwa tidak menaati Tuhan itu azabnya kayak gini. Sehingga kalau nanti ada kesempatan lagi perintah Tuhan, maka saya tidak tawar-tawar, langsung saya laksanakan. Nah ini ada perintah ternyata dari Allah. Saya ingin membuktikan. Saya nyesel dulu ada perintah, ada perintah apa tadi? Allah senyum, dia sudah masuk surga. Cuma pertanyaannya itu loh, yang dipanggil itu Pak jaringan bukan itu loh. Jangan ngambil itu jalur itu, jangan. Ya Allah, itu Allah pengen nunjukkan hak apa tadi? Nah secara birokrasi orang kafir, orang yang harusnya apa tadi? Tapi hanya Allah, surga milik Allah, neraka milik siapa tadi? Yang kedua sekarang, gimana kamu di neraka? Wah ngeri, sama jawabannya semua. Kapok enggak? Kapok, nyesel banget. Ya sudah,
Saya cuma mau tahu itu aja. Kamu balik lagi ke neraka. Yang dua beda dengan yang pertama. Yang dua itu lemet. Ya. Ini tidak lari lagi enggak. Tapi dia apa tadi? Ngomong lagi Allah. Kan itu ya. Ya jadinya Allah tahu cuma pengen menunjuk. Ditanya lagi, kenapa kamu kok tak perintahkan masuk neraka kok? Apa tadi? Oh, nahan, Pak. Dia punya alasan yang indah juga. Perasaan saya dulu pernah dengar di dunia di firmanmu itu orang kalau sudah keluar dari neraka itu tempatnya surga. Nah saya ini sekarang sudah keluar dari neraka kok suruh kembali apa? Neraka lagi. Ya Allah senyum gitu. Ya sudah surga. Ya, nanti bisa dibuka di kitab Ihya aja kan. Ihya Ulumuddin ya. Artinya apa? Ini pengen menunjukkan hadis tentang Rasulullah itu punya apa tadi? Hak apa tadi? Ya sudah, makanya jenengan tidak usah, walaupun sedosa apapun mereka, jenengan tidak bisa moris neraka itu tidak bisa. Ya, ya, mau itu hak prerogatifnya Allah. Jenengan di kersane Allah itu dosa gede loh. Ya, mau beda sedikit bid'ah merokok. Ya Allah, ya, tidak usah ya. Dan yang satu tadi dari penduduk apa tadi? Wah, ya. Gimana di surga? Wah, nikmat Allah. Senang banget. Ya sudah, kembali lagi di surga sana. Ya, kamu di surga itu atas rahmatku. Atas apa tadi? Dia enggak protes. Oh, enggak mau, aku masuk surga bukan rahmatmu ya Allah. Aku masuk surga karena saya dulu di dunia itu taat menjalankan apa tadi? Perintah. Sehingga saya masuk surga itu karena prestasi. Ikhtiar. Kan itu ya. Oleh Allah ya sudah, kalau memang kamu masuk surga karena apa tadi? Prestasi, ikhtiarmu, amal solehmu, kamu berarti masuknya surga sekian tahun saja, setelah itu masuk neraka. Loh, kok bisa? Ya karena kamu mintanya karena apa tadi? Prestasi. Sedangkan kamu di dunia hidup cuma 80 tahun. Sedangkan di sini kamu selamanya. Dari mana perbandingannya itu? Wahnya dia sadar, ya Allah, saya masuk surga karena rahmatmu ya Allah. Bukan karena apa tadi? Bulat leheran dengan kita. Nah ini. Jadi sebenarnya amal itu kan sebatas untuk membuktikan ketaatan kita terhadap siapa tadi? Nyatanya Allah dalam memberikan pahala kebaikan antara individu sama-sama kebaikannya, pahalanya beda atau apa? Ya apa tidak? Pahalanya beda. Ada yang 10 kali lipat, ada yang 700, ada yang tidak. Padahal kebaikannya apa tadi? Kita ngaji bareng seperti ini, secara kasat mata, amal solehnya sama. Tapi pahalanya apa? Itu kalau dalam bahasa jenengan bisa saja Tuhan tidak adil. Enggak, itu Allah punya hak prerogatif. Allah paling tahu mana yang layak mendapatkan prestasi yang besar dan mana yang sewajarnya. Inilah. Sehingga makanya tadi saya bilang amal soleh ini adalah cuma sebatas sarana untuk menunjukkan apa tadi? Ketaatan. Masalah nanti bahasanya, balasan dan lain sebagainya, itu adalah hak prerogatifnya siapa? Ya, makanya kalau ditanya kira-kira kalau saya sedekah dapat berapa, ya Pak balasannya ya Allahu a'lam, nama saya ya aku ya ngerti. Kan ya. Allah membuka rahasianya itu satu keinginan dinilai satu kebaikan. Keinginannya terrealisasi dengan baik, dilipatkan berapa tadi? 10, 700 sampai tidak terhingga. Kan ini ya. Keinginan jelek, ya, punya keinginan jelek, belum ditulis kesalahan. Terrealisasi dinilai satu kejelekan. Tidak jadi dinilai satu kebaikan. Itu bentuk kasih sayangnya siapa tadi? Allah. Makanya di sini dikatakan bahwa kamu akan masuk ke dalam neraka, tapi dikatakan illa, kecuali masya Allah, Allah punya kehendak yang lain. Artinya walaupun Anda sebenarnya divonis neraka, tapi Allah pengen mengeluarkan, ya
mudah bagi Allah. Mudah bagi siapa tadi? Allah. Jadi kita tidak boleh isi kersoi. Kan itu ya. Dulu juga ada kisah itu di Bani Israel, Pak. Nabi yang sedang sholat, kemudian ada orang yang apa tadi pendosa itu menginjak kepalanya. Jadi sedang sujud diinjak kepalanya. Kira-kira jenengan pas sujud injak gimana, Pak? Marah toh? Nabinya juga marah. Saking marahnya dia bilang, dosamu besar, Tuhan tidak akan memaafkan. Dengar itu Allah langsung utus malaikatnya sampaikan kepada Nabi tadi. Ya, justru dia yang tidak maafkan, sedangkan yang menginjak dia saya maafkan. Waket Nabi. Lu kok bisa? Kau isi kerso. Wah, isi apa tadi? Kok aku maha pemaaf, kok kamu vonis katanya Tuhan tidak akan memaafkan. Berarti kamu apa tadi? Ya Allah, coba lihat. Nah, bahasa tauhid ini yang mulai ngomong ya. Nah, bahasa fikih haram neraka, haram neraka. Terus dengan pemel timur. Ya Allah, ini sehingga kita tetap punya harapan besar dari Allah yang Maha Pemaaf, Maha Kasih Sayang, tanpa meremehkan kesalahan dan dosa. Kita tetap takut dengan dosa, takut berbuat salah. Tapi namanya manusia kita sendiri pun juga tidak bisa lepas dari apa tadi? Dosa dan apa tadi? Dosa. Gitu. Jadi akhirnya nanti golongan-golongan ini nanti semua manusia itu makhluk dikumpulkan di mahsyar, kemudian mereka dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita coba perkuat ayat ini dengan melihat di surat Ibrahim, Pak. Surat yang ke-14 ya. Bahwa nanti mereka dikumpulkan dengan golongan-golongan mereka nanti. Ayatnya ayat 21 dan 22. Wa barasulillahi jami'an faqala du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'. Qalu law hadana Allahu hadainakum sawa'un 'alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis. Yuk, 21 dulu, coba dibacakan. Jadi ini gambaran bahwa nanti di mahsyar itu mereka dimintai pertanggungjawaban. 21. Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Jadi mereka nanti di mahsyar berkumpul di hadapan siapa tadi? Lanjut. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong. Orang yang apa tadi? Dalam arti yang tersesat tadi, Pak. Yang lemah itu kan yang mengikuti siapa tadi? Yang menyesatkan. Kan gitu ya. Tadi yang disesatkan siapa? Manusia. Yang menyesatkan itu kalau dari perbedaan jenis antara jin dengan siapa tadi? Manusia. Nanti kalau sesama manusia yang lemah itu pengikut. Ya, yang lemah siapa? Nah, kemudian muridnya ya. Muridnya ngomong, "Kok aku ya, lanjut. Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Nah, sesungguhnya kami pengikut-pengikutmu. Aku dulu ngaji dengan kamu. Kan itu ya. Pemuku-pemuku agama tadi. Apanya dulu janjinya kita akan dikumpulkan apa tadi? Angka ma'aman ahbab, aku akan dikumpulkan dengan orang yang kau cintai, orang yang kau sayangi dan sebagainya.
Jadi nuntut, ya, nuntut jamaahnya itu nuntut terhadap siapa tadi? Itu. Ngono jarene Pak Endro. Jadi takmir itu dituntut makmum. Ya Allah. Yuk lanjut. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Sekarang dituntut kita. Bisa enggak engkau menjauhkan kami dari apa tadi? Azab. Ini kan gambaran orang-orang tersesat. Tersesat dengan aku dulu tersesat itu diajak kamu, gitu loh. Sekarang kamu bisa enggak menyelamatkan aku? Wah, dulu saya menjadi pengikut setiamu. Dulu saya ini. Sekarang ternyata pilihan kita salah. Ya, sekarang aku minta tanggung jawab. Oke, lanjut. Mereka menjawab, Ya, ini yang pimpinannya menjawab. sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Ya, terus. Sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Ya, namanya tentunya dari pimpinan atau tetap pinter ya. SBM meneh salah itu kan salah. Kan ya, sudah terlanjur apa tadi? Salah. Pistol kita kalau kesana pun daya tetap tidak bisa keluar. Pistol boleh diterima aja. Tetap bisa jadi pimpinan. Ya Allah. Ya. Ini loh. Sampai segitu. Ya, ini kalau ruang lingkupnya luas ya Pak Jana. Nanti ruang lingkup internal itu yang jadinya dengan keluarga. Jadinya dengan keluarga. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum wa tadi. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu, keluarga. Akhirnya ya istri anak itu yang untuk keluarga. Iya Pak, aku kunjungu loh anak. Kan itu ya Pak. Saya ini nggak mau itu kok melfungsi Rene kan. Dari mana tadi? Dari sana. Ya Allah, jadi kan ya itu ngomong ini, tapi kita ya orang merokok ya suka ya. Alhamdulillah. Nah, jadi memang aku seneng. Jadi bahasanya guru saya itu, Anda itu harus mulai memiliki pengetahuan tuh mulai sejak di dunia. Biasa diskusi, biasa untuk mencari argumen, untuk biasakan itu nanti terlatih, jaringan nanti di akhirat juga terlatih gitu loh. Karena neng dunia yang jenengan nggak mau seperti itu ya sudah. Gitu. Itu nanti ada jawaban-jawaban yang sederhana dalam Quran itu, tapi bisa meluluhkan apa tadi sifat bahasanya, sifat maha mengazabnya Allah, sehingga orang ini mendapatkan kasih itu cuma dengan jawaban-jawaban sederhana. Itu sering nanti Allah itu dalam ayat itu seperti itu. Makanya bener Pak Mudin kayak nak nalkin wong jenazah ya, wandel Mudin oh cuma tinggu sing takok ke makhluk Gusti. Mudin itu ngalami soalnya gitu ya. Ya bener ya. Kau takok makhluk Gusti Allah. Jawaban betul kesai. Itu bener jadi. Ya Allah, madang Mudin mati ya tinggal nok ngerti karena Mudin sing urip. Latin. Ini artinya ya seperti itu. Ya, oke. Ini kalau dengan sesama apa tadi? Sekarang kita manusia dengan yang menyesatkan, yang dengan jin, dengan setan tadi. Ayat 22-nya. Ya, dibacakan artinya aja langsung. Panjang soalnya itu. 22. Dan setan berkata, ketika perkara hisab telah diselesaikan. Oke, hisab sudah selesai, sudah bukan sampai tadi
yang mereka yang disesatkan oleh setan dia mencari penghulunya tadi, ya ini tadi pengikutnya nyari setan tadi. Terus sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Ini ucapannya siapa? Ucapannya siapa? Ucapannya setan. Kan dalam ayat ini dengan faqala syaitan, dan setan berkata lama qudiyal amru, tatkala hisab sudah diselesaikan. Setan bilang, ngingetkan manusia yang disesatkan tadi. Ngeri ya setan ya, ngapus itu nanti. Setan ngomong gini dengan manusia-manusia yang dulu mereka disesatkan di dunia. Yang dijanjikan Allah itu sebenarnya dulu itu di dunia itu sesuatu yang benar. Kalau orang tidak taat itu pasti neraka, itu janji benar. Gitu loh. Jadi Allah menjanjikan sesuatu yang benar kepada kalian. Karena setan gitu. Ya, lanjut. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Aku juga menjanjikan, tapi janjiku bohong. Tapi kamu dulu di dunia malah lebih percaya setan. Paham tidak bahasa ini, Pak? Makanya tadi Allah bilang kepada setan-setan yang telah menggoda manusia, ya. Kemudian dari manusia bilang, ada di sebagian kami yang di dunia dulu itu terpesona dengan kehidupan dunia sampai meninggal karena disesatkan oleh setan tadi. Karena setan menjanjikan hidup cuma sekali, setelah ini tidak ada kehidupan lagi, ngapain kalian sulit-sulit harus taat? Kan gitu ya, ngapain kamu harus sholat, ngapain kamu harus puasa, ngapain kamu harus qiyamul lail, ngapain dari harta yang sudah kamu dapatkan harus zakat, harus infak, buat kita sendiri aja. Percaya manusia itu gitu loh. Nah akhirnya nanti di akhirnya dikumpulkan, ditemukan semua, Allah itu mengklirkan semuanya gitu loh. Akhirnya setan jujur, baru jujur ini akhirat. Nah nunggunya atau jujur setan. Karena nanti memang di akhirat tidak ada yang tempat dusta. Hanya dijelaskan, mohon maaf ya teman-temanku, kan sudah jadi temannya semua sekarang. Golongan manusia, mohon maaf nih, gitu ya. Saya beritahukan bahwa sebenarnya dulu di dunia itu Allah juga menjanjikan kepada kalian, dan janji Allah itu pasti benarnya. Aku pun juga menjanjikan kepada kalian, tapi janjiku apa tadi? Tapi karena kamu sudah percaya dengan janjiku, ya sama-sama yang kita ke neraka gitu. Anda, ya Allah, coba lihat. Jadi baru jujur setan itu nanti. Dan jenengan orang ngerti ayat ini nyesel jenengan. Apapun juga, paham ya? Ini sudah digambarkan dulu oleh Allah. Yang paling unik lagi, sudah tahu ayatnya, kita tetap tersesat. Piye ngono ya jawab. Ibaratnya jenengan ujian mesti kayak jawaban, cek ra iso jawab. Ayo banget teman-teman gimana? Sudah tahu ayatnya ini, ayat apa tadi Ibrahim ayat 21 dan ayat berapa tadi? Itu nanti gambarannya seperti itu. Ayatnya Al-Quran itu maha dahsyat, membahas yang kemarin, sekarang, dan yang akan dibahas semua dalam Quran. Makanya alangkah menyesalnya kita orang-orang yang beriman, kemudian kita tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran. Itu loh Pak. Karena ini jawaban-jawaban kita. Jangan malah percaya dengan mereka Al-Quran itu adalah halusinasi. Ya. Faktanya mana? Fakta yang mana yang Anda tutup? Kalau fakta sesuatu yang gaib belum bisa dibuktikan untuk sekarang, kan gitu ya. Tapi fakta yang realita, yuk cari semuanya. Karena kebenaran itu adalah apa yang ditulis dengan kenyataan itu pasti cocok. Kalian pengen melihat tentang penciptaan manusia? Bukan tentang ayat-ayat yang membahas tentang penciptaan manusia. Sesuai semuanya. Kalian pernah melihat dalam Quran dikatakan ada air yang jernih, air yang keruh bertemu tidak bisa mencampur, dan ada itu semuanya. Berarti ini adalah suatu apa yang ditulis dengan realita itu pasti ada. Allah mengatakan, saya selamatkan jasadku di dunia, tapi aku tidak menyelamatkan jasadku di akhirat. Fir'aun sudah ketemu sekarang. Padahal dulu di zaman Rasul itu jasadnya belum ketemu.
Ya. Ini mohon maaf sekali. Ya. Oke, lanjut. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Dah, saya ke serasa dulu ya, guys, clear ya. Kan jadi desa tadi, lepas tangan dia, lepas tanggung jawab. Bahwa janjiku bohong. Dulu di dunia aku menjanjikan kamu tak selamat, tak temani, terus yang penting seneng-seneng. Ternyata janji kamu tadi, Masya Allah. Kayak apa menyesalnya manusia tatkala digitukan tadi, padahal di situ saat-saatnya dia membutuhkan pertolongan. Lanjut. Melainkan sekedar aku menyuruh kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Ya, itu tugasku memang menyesatkan kamu, dan kamu ternyata mengindahkan, ya terima kasih kamu gitu. Kan itu ya. Sehingga saya tidak nerangkan sendirian, tapi juga ada teman dari kalian. Ya Allah. Terus Pak. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku. Ojo menghina aku, jangan menyalahkan aku. Memang itu sudah tugas. Ya, lanjut. Tetapi cercalah dirimu sendiri. Wah, lepas tanggung jawab loh. Nah, ini perkataan setan. Salahkan dirimu, salah gelem tak bohongi, salah gelem tak tipu, salah gelem kalian itu saya sesatkan. Salahkan dirimu sekarang. Terus. Aku tidak dapat menolongmu. Sudah memang nggak punya kekuatan setan. Kalau dia bisa berbuat itu karena atas isinya siapa? Allah. Ya sudah, aku langsung nolong nyelamatin kamu, tidak bisa. Lanjut. Dan kamu pun tidak dapat menolongku. Saya tanya ngerti ya, apa meneh kowe toh ya, ya neraka bareng ngono kok ya. Bahasanya gitu. Kamu tidak bisa menyelamatkan, aku pun tidak bisa apa tadi? Masya Allah. Ini loh Pak. Ya, cobalah nanti ayat ini disosialisasikan sama teman-teman kita, sama yang lain. Karena kadang mereka belum tahu gambaran ayat ini. Sehingga masih banyak di antara kita, wong yang kadang tahu pun tetap apa tadi? Tertib budaya. Gitu. Apalagi mereka yang belum tahu. Yang lanjut. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Setan yang ngerti. Aku iyo, jadi iyo. Wes salah lah, coba Tuhan ki salah. Paham tidak saya? Makanya jenengan pernah dengar kisahnya Fir'aun? Tatkala Fir'aun mendeklarasikan dirinya sebagai apa tadi? Tuhan. Itu didatangi setan langsung. Setannya itu ngomong sama Fir'aun, hebat kamu. Ya. Maju satu langkah daripada saya. Sedurhaka-hakanya saya, kata setan. Aku tidak pernah ngaku diriku setan. Aku ngaku diriku Tuhan. Setan selalu dengan siapa tadi? Sedurhaka-durhakanya aku tidak pernah mengakui diriku apa? Aku tetap mengatakan Rabbi Allah Tuhan. Tapi kamu berani mendeklarasikan dirimu apa tadi? Hebat, lebih hebat satu langkah daripada saya. Fir'aun kendor. Wah, berarti kan itu ya, makanya Fir'aun pengen ngundurkan diri. Jadi saya jangan terus kayak bagus itu. Ya Allah, jadi setan sendiri yang menyesatkan itu tidak pernah ngakui dirinya sebagai apa tadi? Dia tetap Tuhannya. Setan siapa? Nah sekarang ada manusia tidak mau mengakui Allah sebagai apa tadi? Malah mengambil Tuhan selain. Makanya setan bilang, aku tidak membenarkan kalau kamu itu mempersekutukan Tuhan dengan aku. Wong aku ini bukan Tuhan, aku itu makhluk seperti kalian. Jadi ini menungsone kok yo ngomong biyen ngono kuwi, jadi ini kan gitu. Bicara gitu itu dulu di dunia, wong sekarang sudah gini baru apa tadi? Setannya jawab, nggak salah ya, ragil maca surat Ibrahim ayat piro? Ya Allah, saya tidak lupa ini.
mumet terakhir aja dalam media ya. Lanjut. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Malah itu perkataannya setan gimana? Dia tentunya tidak pernah dibilang gitu. Yang bilang itu hanya Allah dulu yang seperti itu. Kan itu ya. Hanya apa? Masya Allah. Ya mudah-mudahan lah kita masuk golongan orang-orang yang beriman. Nanti bertemu dengan orang-orang yang tadi beriman. Sehingga nanti orang-orang beriman ini kalau bertemu ya kata Rasul itu ya mereka ya sudah saling menolong, saling menyelamatkan dan lain sebagainya. Kan itu ya. Kalau memang golongannya tadi sesama tadi gitu ya. Oke, balik lagi Al-An'am ayat 129. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha. Akhirnya Allah menjelaskan kepada kita ayat 129 yaitu demikianlah kata Allah ya. Kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagian yang apa? Lainnya disebabkan apa yang mereka usahakan. Jadi mereka yang zalim ya dikumpulkan dengan apa tadi? Orang yang zalim. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf itu oleh Tuhan itu ya Allah kumpulkan aku dengan orang-orang yang soleh. Itu senantiasa dibaca. Coba jangan buka Yusufnya itu surat Yusuf ayat 101. Surat yang ke-12. Ini doanya siapa? Nabi siapa? Yusuf. Tatkala sudah bertemu dengan siapa tadi? Keluarganya semua. Ya. Ayat 101. Nah, nanti kalau bisa dihafalin doa ini ya Pak. Di ayat 101. Surat Yusuf. Paling akhir aja ya, enggak usah mulai dari awal ayat ya. Itu ada doa anta waliyi. Ya, akhir ayat itu loh. Anta waliyi fitunya wal akhirah. Tawafani muslimah wa alhiqni bisolihin. Nah, ini doanya sebenarnya Nabi Yusuf supaya kita meninggal membawa Islam dan dikumpulkan dengan orang-orang yang apa? Itu kalau diartikan kan anta engkau Allah wali pelindung kan itu ya anta wali engkau ada betul engkau adalah pelindungku penolongku fitunya wal akhirah penolong pelindung baik dalam kehidupan dunia maupun nanti dalam kehidupan apa akhir. Nah saya biasanya di doa karena orang banyak bukan wali lagi anta wali yunah nah, ya dananya anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Engkau penolong kami baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan apa? Setelah itu apa yang kita? Tawaffana muslimah. Ya. Nah, ini kan tawafani untuk diri sendiri. Nanti kalau untuk kita semuanya tawaffana muslimah. Wafatkan kami semua dalam keadaan apa tadi? Muslim. Wa al-hikni jadi wa al-hiknah. Ini kan saya wa al-hikni dan kumpulkanlah kami bisolihin dengan orang-orang yang tadi soleh. Sebab kumpulnya orang soleh itu masih berarti di surga. Dan itu harus diminta, Pak. Gitu loh. Para nabi itu biasa doanya minta dikumpulkan dengan apa tadi? Jangan gengsi gitu loh. Jangan merasa Anda sudah soleh hanya tidak mau dengan kumpulkan kami dengan orang-orang yang tadi anta wali atau dengan anak saya biasanya anta wali fid dunya wal akhirah tawaffana muslimah wa alhiqna bisolihin. Ya, engkau pelindung penolong kami di dunia dan di akhirat. Wafatkan kami dalam keadaan yang muslim, kumpulkan kami dengan orang-orang yang tadi soleh. Nah, Nabi Ibrahim hampir mirip doanya, ya, tapi lebih sempurna juga. Itu surat 26 Asy-Syu'ara. Ya, ayat 83, 84, 85. 83, 84, 85. Paling bawah kelihatannya sebelah kiri paling bawah. Ya. Itu mirip hampir doanya mirip. Rabbi habli hukmau. Kan itu ya?
Rabbi habli hukma wa alhiqni bisalihin. Kan itu ya. Nah, 83, 84, 88. Rabbi wahai Tuhanku, habli berikan kepadaku hukman pengetahuan. Nah Ibrahim pertama yang diminta pengetahuan ilmu. Kan ya. Nah, Nabi Yusuf tadi perlindungan dulu. Ya, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Ya, kumpulkan aku dengan orang-orang yang tadi. Ya, kalau memang mau diganti kami ya wa alhiqna. Kemudian ayat 84, waj'alli lisanan sidqin fil akhirin. Gitu ya. Jadikan aku tutur kata yang baik, katakan bahasa saya gitu, untuk generasi yang akan waja'alna min warasati jannati. Nah, baru minta dan tolong jadikan kami pewaris surga. Nah, Ibrahim juga minta kumpulkan aku dengan orang-orang yang tadi soleh. Karena tadi nanti di akhirat orang beriman kumpul dengan orang yang beriman, orang yang kafir kumpul dengan cuma tadi orang yang iman. Jadi sosialitas itu penting banget. Gitu ya. Mudah-mudahan lah dengan gambaran-gambaran ayat ini Allah menjaga kita, menyelamatkan kita semuanya. Ya. Makanya tadi surat apa tadi? Ibrahim 21 dan berapa tadi? 22. Itu Allah sudah memberi gambaran seperti itu, bahwa sebenarnya setan itu janji mereka bohong, yang benar adalah janjinya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ada yang tanyakan? Ya, bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustaz, saya salah menerima. Apakah syirik itu memang semacam setan atau lain atau lain? Syirik itu ya. Syirik itu. Jin ya. Apakah ya setan itu adalah syirik atau jin itu makhluk yang lain selain setan? Ya, ya. Karena di dalam surat jin itu kan dikatakan di ayat 11 itu kan bahwa sesungguhnya kami jin ada yang soleh dan ada yang sebaliknya. Ya. Nah, Oke. Ada iblis, ada jin, ada setan. Kita kasih tahu dulu ya. Ada apa tadi? Iblis. Makanya dalam Quran kadang nyebut setan, kadang nyebut apa tadi? Iblis. Kan gitu ya. Ada apa tadi? Ada jin, ada siapa tadi? Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah itu cara menyifatinya gini Pak. Ini memang perbedaan pandangan, tapi kita bisa nanti gambar garis besarnya. Nah tadi kan dikatakan, saya di awal juga bilang kan, yang mendapatkan perintah untuk ibadah itu adalah jin dan siapa tadi? Manusia. Berarti jin itu ya ada yang mukmin, ada yang tadi kafir. Oke, ada yang mukmin, ada yang tadi. Sehingga yang pertama iblis, ablasa. Iblis itu, ya, itu kan dalam tafsir Ibnu Katsir itu kan sebenarnya sebelum namanya iblis kan namanya Azazil, Pak. Karena jangan lihat Azazil dulu taat sama Allah, makanya diciptakan sebelum manusia. Taat, Allah ciptakan Adam, suruh sujud tidak mau tadi, kan paham ya? Hanya dia jadi Azaz, iblis nanti membangkang. Kan itu ya, itu namanya apa tadi? Berarti iblis itu yang membangkang. Kemudian jin. Jin itu kayak Ibnu Katsir itu menyampaikan jami'ul auladil, semua jin itu sebenarnya anak-anak daripada iblis. Coba dia ingin jin itu, ya berarti kan ada hubungan antara jin dengan apa tadi? Nah iblis tidak mungkin ada yang iman, Pak. Yang iman tadi sama tadi jin. Sehingga nanti jin yang kafir, jin yang tadi kafir itu masuknya naik pangkat menjadi iblis. Paham ya bahasa ini ya? Jin yang kafir nanti naik pangkat menjadi apa tadi? Tapi yang iman tidak naik pangkat jadi iblis.
Nah, setan itu mayoritas ulama itu maradatil apa tadi, iblis wal jin itu sifat. Ya, sehingga nanti manusia pun kalau punya sifat seperti itu juga disebut apa tadi? Setan. Sehingga di dalam surat An-Nas minal jinnati wan nas. Minta perlindungan dari tipu dayanya siapa tadi? Setan dari jin dan setan dari apa tadi? Jadi rata-rata setan itu diartikan sifat. Gitu loh, bukan makhluk. Nah, iblis jelas itu pasti. Oke. Kemudian coba kita lihat surat Al-Kahfi. Surat yang ke-18 ayat yang ke-50. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Nah, ada kata-kata apa tadi? Makanya Azazil tadi loh, saya bilang tadi. Minal iblis, ayat itu dilanjutkan. Karena minal jin. Karena minal apa tadi? Fafasaqo an amri rabbih. Ya, coba dibacakan artinya dulu. Al-Kahfi ayat 50. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Ya. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Nah, ini kan sebenarnya semua mereka itu taat semua, sudah di surga dulu. Makanya Pak, mohon maaf ya Pak, populasi iblis setan itu lebih banyak daripada kita. Paham ya Mas? Karena mereka juga diciptakan lebih duluan daripada lebih banyak banget. Mereka tidak pernah api, kan itu ya. Sekali mana itu buahnya, ya dengan wis dibatasi loro ae cukup kan itu. Iblis itu sekali mana luas, sehingga mereka populasinya lebih, sehingga yang goda jenengan itu iblisnya bukan satu dua tok itu. Bagian mata sendiri, bagian hidung sendiri, ada semua. Ya, mereka memperbanyak ini tadi. Oke, ya, lanjut. Dia adalah dari golongan jin. Ya. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Jadi iblis tadi mereka durhaka terhadap siapa tadi? Allah. Tapi sama-sama jin. Jin itu artinya sama-sama tidak kelihatan. Jin itu kan artinya tidak apa tadi? Cuma nanti dapat tugasnya B. Makanya jin itu ada yang iman, ada yang apa tadi? Kafir. Sehingga nanti yang kafir maksudnya apa tadi? Iblis. Nah, urung kafir tetap masih apa tadi? Jin. Ya Allah, makanya ya ada peradaban sendiri mereka. Jadi jin karo iblis yo musuhan, Pak. Paham ya bahasa ini ya? Jadi tugasnya iblis kan nyesake loro, ya nyesake sama jin, ya nyesake sama. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi iblisnya lebih fokus, lebih banyak kepada manusia. Karena jinnya ora usah disesati, akeh sing disesat. Ngono lho, ya. Nah, gampang nak jin dari iblis ya gampang. Soalnya podo unsure meh podo gampang. Angel iki menungso. Lanjut, coba. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Ya, terus Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. makanya tidak boleh hukum kerjasama dengan jin dan haram. Ya. Hanya tadi gitu, ada iblis, ada jin, kemudian ada apa tadi? Ya, setan itu rata-rata mayoritas menyebut adalah sifat. Ya,
sifat, sehingga syaitan ini ya ada dari kita manusia tadi, ada dari apa tadi? Monggo, jangan nanti ya awake dhewe bicara ngono oke ora kenal deket kok, jadi orang ngerti tenanan kok daripada ini itu ya. Oke. Makanya qul a'udzu birabbin nas itu kan ya. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur, yang senantiasa mengganggu minal jin. Jadi manusia-manusia yang mencari perintah-perintah Allah ya perwakilan dari mana nih? Iblis yang kelihatan. Iblis yang tadi, makna hakikat iblis itu kan tidak kelihatan, Pak. Yang kelihatan itu dari sama tadi. Makanya jangan kalau ngomong nasunan kok diwacake auzubillahi minasyaitonir rajim, kok nasu ya berarti setan tenang. Ya Allah. Gitu. Ya. Ada lagi? Ya. Gimana Pak? Kenapa? Oke, jin punya nabi enggak? Sebenarnya itu ayat 100 berapa ini Pak? 30 ya. Itu dijelaskan. Ya ma'syaral jinni wal insi. Wahai golongan apa tadi? Jin dan manu, alam ya'tikum rusul. Apakah belum datang kepadamu rasulku, kata Allah gitu. Jadi ada rasul yang mendapatkan tugas untuk membimbing siapa tadi? Manusia, dan membimbing siapa? Jin. Oke. Nah, nanti dia jawab wis kok, tapi aku ora mengindahke. Ngono ora itu. Artinya apa? Ada rasul. Nah, cuma yang jadi pertanyaan perdebatannya, apakah ada rasul dari golongan jin? Tidak ada. Rasul itu semua dari golongan apa? Tapi tugasnya rasul juga menyampaikan kepada siapa tadi? Jin. Kalau jauh kaget, ulama yang ngulang jin itu biasa. Paham ya bahasa ini ya? Jadi tidak ada golongan rasul dari apa tadi? Jin. Tapi rasulnya dari golongan manusia untuk menyampaikan kepada siapa? Itu loh. Ulama mayoritas tidak ada mengatakan rasul dari golongan jin. Tapi ya makanya nanti surat apa tadi? Jin juga ada, nanti surat Al-Mulk itu ada. Surat yang lain juga bicara bahwa tatkala Rasul membaca Al-Quran, jin itu mendengarkan. Kemudian baru disampaikan kepada golongan mereka. Ini. Jadi ada Rasul, tapi Rasulnya tetap dari apa tadi? Manusia. Ulama-ulama kita, guru-guru kita sering ngajar jin. Makanya tidak boleh kita kerjasama dengan jin, kan sebenarnya kita lebih mulia daripada mereka. Gitu. Jadi ada Rasulnya, tapi dari golongan apa tadi? Manusia. Bukan dari golongan apa tadi? Makanya jin yang muslim itu ya namanya ya api-api. Kan itu ya? Oh, Abdullah, kan itu juga namanya. Ya, dan lain sebagainya. Ada Rasulnya, tapi dari golongan apa tadi? Manusia. Maka Rasul tadi manusia tadi juga ngajar kita sama manusia, ngajar dengan apa tadi? Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan tadi Pak, Ustaz contohnya tiga orang, tiga manusia tadi. Oh, tiga ya. Neraka sama surga. Itu sudah pernah terjadi? Sudah terjadi apa di kaumnya siapa? Kaumnya nanti atau nanti akan? Itu. Nanti akan. Bagus sekali. Ya, ya, bagus sekali. Kalau sudah terjadi berarti neraka sudah ada isinya ini. Nah, kan ini ya. Padahal belum ada hari kebangkitan. Ini adalah gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Rasulullah mengatakan nanti kebanyakan yang masuk neraka itu siapa? Perempuan. Isra Mi'raj itulah ditambahkan. Oh ternyata ini adalah ilustrasi gambaran-gambaran yang Allah beritahukan seperti itu. Bahkan
Ini yang masih ngisi di surga itu hanya satu, Nabi Idris. Idris yo pinter, Idris ngapusi malaikat yo pinter. Jadi Idris tidak wae orang ngajak manusia malah dia iso mlebu surga. Ya, dipanggil malaikat Israil sing jatuh nyawa. Aku mateni tapi kok urip kene ya. Aku pengen delok mati kaya apa. Ya mateni urip. Mati kok lewat neraka, aku jangan neraka tak delok neraka iki kaya apa. Idris mawon. Tapi ya aku aja ngrasake panas, kowe mesti iso carane, gitu ya. Ya, ini sih yang punya amalan aja. Berarti yang nemoni Ridwan, ape roh surga. Kemudian kan masih seperti itu kan masih biasa, Pak. Nah, sebelum Nabi Muhammad itu seperti itu. Ridwan dirayu. Jadi, ya semua metune ya tak metu. Betul. Mlebu bareng mlebu sandalnya tinggal. Wis tekan metu, sandalku ketinggalan. Mlebu neh. Akhirnya Allah ngasihne kuwi ra gelem metu. Gitu ya. Heeh. Allah kan itu. Idrisun jawabnya penak. Nah janjinya jenengan kan yang mana Allah mau masuk surga harus mati, aku harus ngalami mati, harus lewat neraka, aku harus lewat neraka. Kan ini sekarang tinggal apa tadi? Akhirnya surga ya Allah ya jawabnya bukan aja wes kowe kene tapi kowe tak kayak tugas jahit ya. Kan tugas apa? Nah, jadi pakaian-pakaiannya jenengan yang bisu itu yang bikin sama Nabi Idris. Mula nak jenengan punya profesi desainer Fatihah Nabi Idris. Desainernya jenengan ya wah itu bikin semua. Kali-kali Fatihah karena Nabi Idris jadi pinter ya Pak. Itu yang kemudian Rasulullah jenengan masih ingat hadis tentang Bilal. Bilal itu kan Rasul itu ya Allah demi Allah Bilal aku dengar langkahmu sudah ada di surga. Padahal Bilal belum mati. Cuma sebatas apa tadi? Hanya ditanya apa amalan yang kamu kerjakan itu apa? Kok sampai aku sudah mendengar derap langkah kakimu berada di mana tadi? Pertanyaan apakah Bilal sudah bersunat? Belum. Nanti itu prosesnya harus birokrasinya mati kebangkitan baru ini. Sekarang belum masih steril. Ini bahasa gitu ya. Belum, walaupun yang meninggal dulu saya tanda belum. Ini kan baru gambarannya. Ya kayak Quran tadi menggambarkan diskusi ini, apakah ini sudah terjadi kan gitu? Belum, ini nanti. Gitu loh, Pak. Kayak jin ini kan tadi kan dicontohkan setan ngomong gitu sama manusia. Apakah ini sudah belum? Ini nanti. Tapi sudah digambarkan dulu oleh Allah dan Rasulnya. Nah kalau kita mau percaya siapa lagi kalau bukan Allah dan Rasulnya? Kan gitu ya Pak. Akhirnya tadi Bilal ditanya, apa yang menyebabkan kamu punya amalan apa kamu? Kok sampai bisa? Bilal bilang, demi Allah ya Rasul, aku seperti yang lainnya ya sholat, ya biasa saja. Cuma aku punya kebiasaan, setiap habis wudhu aku sholat 2 rakaat. Yang disebut dengan syukril wudhu itu. Ya, sholat apa? Sholat habis wudhu. Jadi jenengan nak ngelakoni sholat habis wudhu itu sebenarnya bukan yang ngerjakan Rasul, yang ngerjakan siapa? Itu nak zaman saya itu bid'ah itu. Paham enggak bahasa itu? Saya ngerjakan siapa? Bid'ah. Akhirnya jenengan, makanya yang disebut sunnah itu apa? Perbuatan, ucapan dan takriri pengakuan Rasul. Walaupun Rasul tidak mengerjakan, tapi Rasul memperbolehkan itu juga bagian apa tadi? Itu loh ya, jadi jangan mudahan dulu lah, santai membahas agama itu, tidak usah terlalu, apalagi langsung mau neraka kamu, jangan. Ya, jadi itu nanti melangkai siapa tadi? Itu loh, wes toyo nak salah, tapi jangan memvonis apa? Allah punya maha segalanya, bisa saja nanti endingnya dia dimaafkan, malah surga malah jenengan sing ngomong apa kok? Malah mlebu dhewe malah ngeri ya, jangan gitu. Jangan gitu, malah doakanlah mudah-mudahan. Jadi gambarannya apakah sudah ada? Itu ya kayak Quran tadi membicarakan setan akan ngomong gini-gini, itu belum terjadi, itu nanti. Tapi karena ini yang membicarakan adalah apa tadi? Adalah Al-Quran, adalah hadis, ya sudah kita sami'na
Ada lagi Pak? Gitu ya. Oh. Apa? Jin lokal. Oh no. Jin itu ya semua sama, cuma punya kebiasaan masing-masing. Ya memang nak tinggalin nang Arab yang gowone serban, nak tinggalin nang kene yang gowone sama. Jadi jenengan akhirnya ada jin lokal. Nah nang Arab senenge kurma, nang kene rokok. Akhirnya sakjane jenengan nang kene apa rokok. Sakjane kono ora ono rokok, sakjane ya padha wae imangan. Ya ini jadi ada jin itu makhluk sendiri. Gitu deh. Itu dulu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.